Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sebelum kita melanjuti pembelajaran, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir. Di sini hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan. Nah, kemarin kan Ibu sudah ada nyuruh baca tuh. Apakah ada yang sudah membacanya tadi malam? Apakah ada yang sudah paham juga? Saya, Bu. Ya, satu-satu ya. Kepada Sipa silahkan. Jaringan hewan adalah kumpulan sel-sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Ya, benar sekali. Oke, jawaban Sipa benar. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jaringan hewan itu. Nah, jaringan hewan itu merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Nah, jaringan yang memiliki struktur yang khusus ini itu bisa memungkinkan sel-sel dari hewan ini memiliki fungsi yang khusus. Nah, seperti otot jantung bercabang itu bisa menghubungkan ke sel-sel jantung lainnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kita lanjut. Yaitu ada jenis dan fungsi dari hewan. Nah, ada yang tahu jenisnya itu apa aja? Bu, saya, Bu. Ya, silakan Rido. Ada 4, Bu. Ya, benar. Jenisnya itu ada 4. Apa aja itu, Rido? Jaringan epitel, ikat, otot, saraf. Ya, benar. Ya, kita beri tepuk tangan juga kepada Rido karena jawabannya benar. Ya, jaringan itu ada 4. Benar kata Rido tadi, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu ya jenis-jenis jaringan ini. Nah, yang pertama itu ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini terdapat dalam bentuk atau wujud yang lapisan-lapisan selnya itu berbentuk rapat atau padat gitu ya. Nah, fungsi dari jaringan epitel itu yaitu sebagai barir atau istilah kita itu seperti pencegah atau pelindung gitu ya. Selanjutnya fungsinya yaitu sebagai pengatur penyerapan zat-zat atau perlindungan dehidrasi di saat kita kedinginan gitu, atau hewan yang kedinginan, dan serangan mikroba. Nah, di sini jaringan epitel itu terbagi menjadi 2, yaitu ada jaringan penutup dan jaringan gladular. Nah, apakah ada yang tahu jaringan penutup itu apa? Nah, ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Wulan. Penutup adalah lapisan sel yang menutupi bagian internal Ya, dan benar. eksternal. Yang gladular, apakah ada yang tahu? Glandular berasal dari epitelium yang melapisi atau menutupi sel-sel yang tumbuh sampai ke dalam beri jaringan tepuk tangan kepada Wulan ya. Nah, selanjutnya yaitu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini yaitu menjaga tubuh atau organ-organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan. Nah, fungsi dari jaringan ikat itu yaitu memberi bentuk atau penunjangan pada tubuh kita. Nah, di sini fungsi selanjutnya yaitu mengikat berbagai jaringan itu agar tetap menyatu. Nah, di sini jaringan ikat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada jaringan ikat renggang.
Yang kedua itu ada jaringan ikat fibrosa padat, dan yang terakhir itu ada jaringan ikat adipase. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke jaringan otot. Nah, di sini jaringan otot itu terdiri dari sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot. Nah, dia ini mampu berkontraksi itu ketika dirangsang oleh impuls saraf. Nah, di sini jaringan otot itu fungsinya yaitu sebagai gerak aktif. Nah, di sini jaringan otot itu diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke, yang terakhir itu ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini yaitu sebagai jaringan komunikasi. Nah, jaringan saraf ini fungsinya yaitu menyatukan organ atau alat tubuh kita supaya terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan. Nah, contohnya itu seperti saat kita mendengar suara balon meledak, itu pasti kita refleks terkejut gitu ya, atau ada yang cubit kita tiba-tiba gitu, atau ada yang gelitik kita, gitu pasti akan refleks gitu kan. Nah, sehingga kita itu mengetahui keadaan dan perubahan di sekitar kita ini, yaitu terjadi dari sel-sel neuron atau sel saraf dan sel neuroglia atau disebut dengan sel pendukung. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa fungsi dari neuron? Neuron itu kan ada 2 tuh. Nah, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Adi. Neuroglia berfungsi membantu neuron dalam mempercepat hantaran impuls, membantu neuron menyampaikan rangsang kemis. Ya, itu fungsi yang pertama. Yang kedua itu apa? Fungsi neuron yaitu sebagai penghantar informasi berupa Ya, rangsangan benar atau sekali. impuls. Kita beri tepuk tangan kepada Adi. Oke. Karena mengingat waktu yang sedikit dan materi kita juga udah selesai, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan karena kita keadaan kita yang di daerah kita yang terkena virus corona ini, jadi Ibu sarankan kalian kalau keluar rumah memakai masker ya. Sekian yang Ibu dapat sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.